Assalamualaikum, apa kabar? Di video kali ini kita akan membahas tentang pajak tahunan kendaraan bermotor. Kita ingin melihat lebih detail bagaimana pajak kendaraan bermotor tahunan di Indonesia itu bekerja. Setiap negara memang memiliki struktur pajak yang berbeda-beda ya. Dan tentunya sebagai warga negara, ketika kita melakukan pembayaran pajak tepat waktu, kita termasuk orang yang berkontribusi terhadap negara untuk perbaikan jalan raya, perbaikan fasilitas umum, dan itu akan dinikmatin oleh kita kembali lagi. Mari kita lihat bersama-sama bagaimana pajak kendaraan tahunan bermotor di Indonesia berjalan, dan juga bagaimana pajak kendaraan bermotor di Malaysia itu berjalan. Oke, kita mulai dengan pajak di Indonesia ya. Pajak kendaraan bermotor di Indonesia itu disebut PKB, pajak kendaraan bermotor. Sistemnya begitu kompleks dan diatur oleh masing-masing pemerintahan daerah setiap provinsi. Jadi provinsi A, provinsi B itu kemungkinan ada perbedaan nilai pajak kendaraan bermotor, kemungkinan ya mungkin 1 atau 2% begitu ya. Kunci perhitungan PKB itu pada prinsipnya melihat nilai jual kendaraan. Jadi bukan nilai beli kendaraan ya. Kalau mereka sekiranya buat nilai jualnya segede-gedenya gitu kan otomatis pajaknya pasti besar nantinya. Walau, oke, ya itulah peraturan yang ada di Indonesia saat ini. Dan juga nilai PKB itu ditentukan oleh kapasitas mesin atau CC. Perhitungannya itu begitu kompleks, begitu ribet. Oke, contoh kasarnya seperti ini nih. Honda Accord 2000 cc atau 2400 cc dengan nilai jual kendaraan itu mungkin sekitar 500 juta. Itu tahun 2020 ya. PKB tahunan di Jakarta itu sekitar 7 sampai 8 juta. Sedangkan mobil kecil seperti Toyota Veloz, walaupun dengan cc kecil 1500 cc, itu nilai pajaknya tidak sama dengan Honda Accord yang 1500 cc tadi. Jadi kalau Toyota Veloz itu kurang lebih 4 juta nilai pajaknya yang di Jakarta. Tapi guys, itu bukan berhenti di situ saja, karena pembayaran pajak nantinya ditambah dengan SWDKLLJ. Itu kepanjangan dari sumbangan wajib dana kecelakaan lalu lintas jalan. Jadi kalau tidak salah itu nilainya kurang lebih ratusan ribu, mungkin dalam 200 ribu atau mungkin sampai 400 ribu. Oh ya, untuk tahun-tahun berikutnya ya, nilai PKB kendaraan Anda pastinya akan mengalami penurunan karena nilai jual kendaraan Anda tiap tahun kan mengalami penyusutan. Oke, sekarang kita melompat ke Malaysia. Seperti apa pajak kendaraan bermotor Malaysia berjalan? And make a statement. Gonna learn the consequence of being incompetent. Mental health is confidence, dreams and some honest. Jadi sistem pajak tahunan di Malaysia itu lebih simple, tidak sekompleks yang tadi Indonesia tadi ya. Jadi ya simple, diatur oleh Jabatan Pengangkutan Jalan JPJ ya. Kalau di Indonesia itu dipanggil apa ya? DLLAJR ya. Ya pokoknya Jabatan Jalan Raya gitu. Mereka hanya mengacu ke kapasitas kendaraan bermotor tersebut atau CC dan juga jenis kendaraannya. Jenis kendaraannya ini contohnya ini kendaraan sedan atau kendaraan SUV, MPV. Nah, itu sedikit ada perbedaan ya di samping menentukan kapasitas mesin atau CC. Jadi semakin kapasitas mesin itu tinggi, harga RUTEX tahunan mereka juga akan naik lebih tinggi. Jadi mungkin kalau tadi di Indonesia Honda Accord 1500 cc sama Toyota Veloz 1500 cc sama-sama
kapasitas mesin ya, cc-nya, tapi satunya pakai turbo. Harga pajaknya pasti berbeda. Di Malaysia, Veloz 1,5 1500 cc dan Honda Accord yang terbaru 1500 cc turbo itu harga Rutex-nya kurang lebih sama, mungkin antara 90 sampai 120 ringgit gitu. Nah, contohnya ini, contoh kasarannya ini kita buat contoh ya. Contohnya ini Honda Accord yang sama lah, Honda Accord atau Toyota Camry yang kapasitas mesin 2000 cc itu pajaknya sekitar 380 ringgit. 380 ringgit ya kurang lebih sekitar 1.400.000 itu pajaknya. Bagaimana dengan mesin 2000 cc mobil Toyota Innova? Klasifikasinya MPV ya. Jadi itu lebih mahal sedikit. Di mana harganya per tahunnya pajaknya itu kurang lebih sekitar 440 ringgit. Wah, kok murah ya? Nah, satu lagi kewajiban pembayar pajak di Malaysia, baik itu pajak sepeda motor, pajak mobil, itu mereka diwajibkan memperbarui asuransi kendaraan tersebut, atau mereka harus beli insuran dulu. Ya, jadi asuransi itu wajib ya, wajib di Malaysia. Kenapa di Indonesia tidak diwajibkan untuk melakukan pembelian asuransi opsional gitu ya? Yaitu mungkin bisa jadi peraturan pemerintah negara, setiap negara itu berbeda-beda. Tetapi kalau saya melihat di sisi positifnya, ketika seperti Malaysia itu ya, dia memberikan nilai pajak kendaraan bermotor mereka itu lebih rendah, kecil, tetapi warganya diwajibkan membeli asuransi. Buat apa? Yang terjadi eksiden, habis puluhan juta. Nah, itu Anda bisa klaim ke asuransi. Asuransi akan menghandle semua itu. Nah, sedangkan di Indonesia kalau kalian kecelakaan, ya udah, kalau nggak gontok-gontokan sama yang pengendara sebelahnya agar merasa menang dan tidak membayar kerugian ke mereka seperti itu. Ya, jadi kalau dibawa ke bengkel, dan itu ongkos sendiri. Perbaikan habis 20 juta, ya udah keluarin duit sendiri dari kantong masing-masing. Tetapi ada beberapa warga Indonesia juga membeli asuransi. Tapi kan kembali lagi itu opsional, tidak diwajibkan seperti di Malaysia. Dan nilai asuransi kendaraan setiap tahun juga akan berubah ya, karena nilai jual kendaraan itu kan ada penyusutan, ada penurunan setiap tahun. Di Malaysia yang saya tahu mereka ada diskon. Saya lupa namanya itu NCD ya. Contoh nih, di tahun pertama pembelian kendaraan baru, Anda membeli insurannya itu kurang lebih 5 juta. Nih contoh, tahun kedua, karena di tahun sebelumnya tidak pernah mengalami eksiden dan tidak pernah mengalami mengklaim ke asuransi, itu kalian akan mendapat diskon 10%. Tahun berikutnya lagi, kalian akan mendapat diskon sampai 20%. Terakhir itu sampai di tahapan tahun kelima. Di tahun kelima di mana kalian mendapatkan diskon nilainya 55%. Menurut kalian, mana yang lebih mahal? Pajak di Indonesia atau pajak di Malaysia? Jawabannya ya tergantung dari sisi mana kita melihatnya. Secara umum kendaraan rendah dan menengah, contoh nih Toyota Avanza motor 150 cc, PKB Indonesia cenderung lebih tinggi daripada Rutex Malaysia, apalagi untuk mobil baru karena nilainya masih tinggi. Tetapi untuk kendaraan yang ber-cc besar dan mewah, contoh Alphard, Mercedes-Benz, BMW, di mana cc-nya 3000 cc ke atas, itu Rutex di Malaysia lebih tinggi karena mereka acuannya ke kapasitas mesin. Jadi kesimpulannya seperti apa? Malaysia
Pertama, sistemnya sederhana. Mereka berdasarkan kapasitas mobil cc dan jenis kendaraan. Contoh sedan, SUV, MPV itu berbeda. Kedua, nilai pajak tahunan lebih murah. Dan ketiga, warga wajib membeli asuransi terlebih dahulu sebelum membayar pajak. Ini sangat bagus karena memberikan perlindungan dari kerusakan, kecelakaan, pencurian, bahkan kebakaran. Jadi kita merasa tenang karena perusahaan asuransi akan menghandle itu semua. Sedangkan di Indonesia, pertama, sistem lebih kompleks berdasarkan nilai jual dan biaya tergantung daerah masing-masing. Kedua, nilai pajak tahunan lebih tinggi. Dan ketiga, tidak diwajibkan membeli asuransi kendaraan. Jika terjadi kecelakaan, maka Anda harus siap-siapkan dana sendiri. Yang manapun sistemnya, kita sebagai warga negara wajib melakukan pembayaran pajak tepat waktu. Karena pajak kita untuk perbaikan jalan, untuk perbaikan fasilitas umum. Menurut kalian gimana? Apakah ada peluang reformasi pajak? Terutama ini pajak kendaraan bermotor ya. Kalau itu terjadi, alhamdulillah saya senang dan mungkin sebagian warga Indonesia juga senang kalau ada reformasi pajak dan lebih murah. Ya sedikit-sedikit hampir sama dengan punya Malaysia lah. Karena kalau menurut saya pajak kendaraan bermotor di Indonesia itu ya cukup mencekik. Orang Gaikindo sendiri pernah buat statement bahwasanya pajak kendaraan bermotor di Indonesia itu katanya 10 kali lipat dari Malaysia. 10 kali lipat, men. Buset dah. Oke, semoga video ini bermanfaat buat kalian. Jangan lupa support channel ini. Like, subscribe. Terima kasih waktunya. Wassalamualaikum.